Salam kemenangan buat semua jemaat, simpatisan GKI dalam lingkup Klasis Solo yang mendengarkan Bina Iman pada hari ini. Kita berdoa sebelum kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dalam Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami jalani. Kami juga berterima kasih untuk kebersamaan kami, seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Solo yang bisa mendengarkan Bina Iman pada hari ini. Berkatilah firman-Mu, berkatilah Bina Iman kami supaya memberkati kami dan membawa kami semakin mengasihi Tuhan dan hidup berbuah berkat kepada sesama. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara sekalian, Bina Iman pada hari ini akan dilandasi dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 39 demikian. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Saudara sekalian, banyak orang bertanya kepada saya, kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Sampai kapan, Pak, kita harus hidup dengan keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, keadaan seperti ini? Pertanyaan ini sangat wajar dan sangat normal, saudara. Dan mungkin terlintas juga di pikiran setiap kita. Mengapa? Karena hadirnya virus COVID-19 ini telah membuat kita merasa hidup tidak nyaman. Kita harus membatalkan berbagai macam kegiatan kita, termasuk ibadah kita maupun persekutuan kita di gedung gereja. Banyak rencana yang telah kita rancangkan juga tidak jadi. Belum lagi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus stay at home, tetap tinggal di rumah, work from home, bekerja dari rumah. Belum lagi keluar rumah harus menggunakan masker dan juga menjaga jarak dengan sesama, menghindari namanya keramaian maupun kerumunan. Tentu nggak enak karena membuat kita berada di luar zona nyaman kehidupan kita, mengganggu kehidupan kita yang normal. Tetapi hadirnya COVID-19 ini telah membongkar kerapuhan, kelemahan, dan juga menyadarkan kepada kita betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Sesuatu yang kita andalkan, yang kita puja-puja, yang sangat bernilai bahkan berharga buat kita, menjadi tidak bernilai dan berharga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara. Bukankah sesuatu yang bernilai buat kita seperti rumah yang mewah, perhiasan yang mewah, tidak lagi bernilai di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Karena yang paling bernilai adalah masker, cairan hand sanitizer, disinfektan, berbagai macam vitamin yang mampu menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Itulah yang sangat berharga belakangan ini, saudara, dalam kehidupan kita. Apa yang jarang kita lakukan, yang jarang kita kerjakan, sekarang sering kita lakukan dan juga kerjakan. Mulai dari mencuci tangan, berolahraga secara teratur, menggunakan masker ketika di luar rumah, termasuk membersihkan rumah kita. Semua hal yang kita lakukan ini, mau tidak mau,
telah membuat banyak orang mulai merasa jenuh, mulai bosan. Apalagi hanya beraktivitas di rumah yang memberikan ruang gerak yang sangat terbatas dan tidak nyaman buat kita. Bagi anak-anak juga lekas ingin sekolah karena orang tuanya yang jadi guru di rumah lebih galak dari gurunya di sekolah. Maka gak heran kalau kita semua makin gencar dan semakin gencar berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan juga berakhir. Dan kita kembali dapat hidup normal dengan kenyamanan kehidupan kita. Sudah lebih dari sebulan kita berdoa dan berharap pada Tuhan. Tetapi keadaan tak kunjung membaik. Badai COVID-19 juga belum berlalu. Akibatnya keraguan-raguan mulai muncul dalam benak kita. Kegelisahan, kebingungan, bayang-bayang kematian semakin kuat menghanyutkan kita. Dengar orang batuk atau bersin langsung bikin kita panik, tegang. Jantung kita dak-dikduk, saudara. Akhirnya kita mulai mempertanyakan, di manakah pertolongan Tuhan? Kenapa seakan-akan Tuhan berdiam diri dan tidak segera menolong kita? Kenapa Tuhan gak membiarkan badai COVID-19 ini segera berlalu dan memulihkan kembali kehidupan kita menjadi normal? Pergumulan seperti ini juga pernah dialami oleh seorang yang bernama Gideon. Gideon adalah salah seorang hakim yang diangkat oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Gideon seorang yang taat pada Tuhan dan dia sungguh memahami dengan benar apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim yang diangkat oleh Allah. Tetapi Gideon juga seorang manusia yang mempunyai kelemahan dan juga kerapuhan dalam dirinya. Buktinya, Gideon beberapa kali meminta tanda dari Tuhan sebagai konfirmasi atas keraguan-raguan, kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Salah satu tanda yang dia minta, yang telah kita baca dalam bacaan kita hari ini, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 39 yang mengatakan, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ketakutan dan keraguan-raguan Gideon memang sangat wajar, saudara. Karena bagaimana mungkin pasukan Israel yang jumlahnya sangat kecil bisa mengalahkan pasukan Midian yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah mereka. Gideon lebih memilih untuk takut kepada orang Midian dan dia menjadi ragu sehingga dia meminta Tuhan memberikan konfirmasi atas tanda yang dia minta kepadanya. Karena itulah Tuhan mengabulkan permohonan Gideon dengan memberikan konfirmasi dari tanda yang dia minta kepada Tuhan. Melalui konfirmasi tanda itu, Tuhan menunjukkan kemuliaan, kemahakuasaannya yang bukan hanya mampu mengangkat kelemahan, yang bukan hanya mampu merangkul kerapuhan Gideon, tapi juga menyatakan penyertaan dan pimpinan Tuhan atas Gideon. Saudaraku sekalian, Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk memproses, untuk memurnikan, untuk mendewasakan, dan juga untuk memperbaharui kehidupan kita. Hadirnya virus COVID-19 boleh kita mengatakan bahwa dipakai Tuhan sebagai antivirus untuk memproses, untuk memurnikan, untuk membentuk, untuk mendewasakan, dan juga memperbaharui kehidupan kita, saudara. Bukankah COVID-19 menyadarkan kita bahwa apa yang selama ini kita andalkan, yang berharga bagi kita, tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan.
Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah keadaan yang sulit dan tidak menyenangkan ini, justru kita semakin sadar betapa kita membutuhkan, memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita hidup bersandar pada pertolongan dan juga pada pertolongan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga ingatkan kita betapa berharganya waktu bersama keluarga. Betapa indahnya bersekutu dan beribadah bersama dengan saudara seiman ketika kita berada di gereja. Kita dipanggil untuk peduli terhadap lingkungan, bumi yang telah kita rusak oleh keegoisan dan ketamakan kita. Maka virus COVID-19 ini boleh menjadi antivirus yang membersihkan virus-virus yang selama ini menempel dan juga menjadi gaya hidup kita sebagai orang beriman. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika ragu, janganlah mencobai Tuhan. Tapi mintalah Tuhan menolong, memberikan kita semangat, kekuatan dan juga pengharapan dalam kita mengalahkan keraguan-raguan dalam diri kita. Walaupun kita lemah dan penuh dengan berbagai macam kelemahan dan juga kerapuhan dalam diri kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan bukan cuma sanggup memberikan kita kekuatan, semangat dalam kelemahan kita, tapi Tuhan juga sanggup memakai kita untuk menyatakan pekerjaan baik bagi sesama. Karena sesuatu yang kelihatan mustahil bagi kita akan menjadi tidak mustahil ketika di tangan Tuhan. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kita belajar tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita pun bisa tetap bersyukur atas kebaikan, atas karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun tetap bisa membawa kabar baik dan hidup berbuah berkat bagi sesama. Pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi ialah, bukan soal berapa lama atau sampai kapan kita harus menjalani masa yang sulit, masa yang sukar oleh pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan pentingnya adalah yang pertama, pekerjaan baik apakah yang telah saudara lakukan, yang sudah saudara kerjakan selama pandemi COVID-19 ini? Dan pertanyaan kedua adalah, perubahan hidup seperti apakah yang saudara alami di dalam Tuhan selama pandemi COVID-19 ini? Kiranya Tuhan memberkati kita, merangkul kita dalam kelemahan kita, menguatkan kita dalam kerapuhan kita, dan memakai hidup kita tetap untuk memberkati sesama. Amin. Kita kembali berdoa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi perenungan bina iman kami pada hari ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan, supaya kami pun tetap menyatakan karya, kuasa, dan kebaikan Tuhan kepada sesama kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan biarlah kami melihat bahwa Engkau memurnikan, Engkau mendewasakan, bahkan Engkau membentuk kembali, memperbaharui kembali gaya hidup kami yang semakin serupa dengan Kristus, dengan hadirnya virus COVID-19 yang bisa menjadi antivirus yang membersihkan virus-virus yang selama ini menempel, virus-virus yang selama ini kami simpan yang menjadi perilaku hidup kami yang buruk. Ya Tuhan, berkatilah kami semua dalam perlindungan Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan biarlah kami senantiasa tetap hidup bersandar pada Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit seperti inilah, kami semakin sadar, kami semakin merasakan betapa nyata Engkau dekat dengan kami dan betapa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami, pakailah kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi keluarga kami dan sesama kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.